Dan sudah bergabung bersama kami malam hari ini melalui sambungan Zoom peneliti utama WMP Yogyakarta, Profesor Adi Utarini. Selamat malam, Assalamualaikum, apa kabar Prof. Uut? Baik, Mbak Elvira, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali lagi, nama Anda masuk dalam 100 orang berpengaruh di dunia versi Times. Dan Prof. Uut, ulasan mengenai Anda ditulis langsung oleh Melinda Gates. Bagaimana saat itu respon Anda ketika mengetahui kabar baik ini? Ya, nomor satu yang jelas bersyukur ya, bersyukur alhamdulillah ini kan limpahan berkah yang luar biasa nih dari Tuhan ya atas bersama selama 10 tahun. Bu Melinda pernah berkunjung ke Yogyakarta, jadi tahun 2017, jadi kami rasa sangat diapresiasi gitu, dan saya yakin ini juga cara beliau untuk menghargai masyarakat Yogyakarta, bangsa Indonesia, dan seluruh mitra WMP Global dan Yayasan Tahia. Baik, Prof. Uut, Anda kan aktif sebagai dosen begitu ya di salah satu kampus di Yogyakarta dan sebagai seorang peneliti. Dan kali ini Anda diapresiasi karena penelitian mengenai teknologi Wolbachia sehingga mampu menekan kasus DBD. Salah satu kasus yang juga momok begitu di Indonesia. Prof, bisa dijelaskan bagaimana kemudian mekanisme teknologi ini, Prof? Iya, jadi namanya itu Wolbachia di dalam tubuh nyamuk itu dia bekerja dengan menekan atau menghambat perkembangan virus demam berdarah. Sehingga dengan demikian virusnya tidak berkembang, dan kalau nyamuknya menggigit manusia itu juga penularan juga kemudian menjadi sangat terhambat ya, penularan berdarah atau dengue itu menjadi sangat terhambat. Nah, sehingga cara bekerjanya kami memang melepaskan atau melakukan peletakan telur gitu ya. Kita pakai ember, kita titipkan ke masyarakat, dan kemudian setiap 2 minggu ini kita ganti telurnya, kita ganti airnya, sehingga dengan berjalannya waktu lebih kurang 6 bulan, hampir seluruh nyamuk wilayah itu kemudian mengandung Wolbachia, bakteri alami Wolbachia. Nah, dengan cara itu kemudian kita berhasil menunjukkan bahwa angka kejadian demam berdarah memang lalu menurun sangat banyak ya, 77%. Kira-kira begitu. Awal mulanya bagaimana, Prof? Ketika Anda kemudian fokus terhadap penelitian ini dan fokus juga terhadap penanganan DBD ini? Iya, awal mulanya memang ini proses yang cukup panjang ya, berjalan 10 tahun, dan juga tim leader dari berbagai bidang, dan saya bersyukur dan bangga sekali ini dengan tim yang bisa dengan hati gitu Mbak, untuk memberikan yang terbaik. Nah, awalnya memang semula kita melakukan di wilayah terbatas begitu untuk mengetahui apakah benar ini nyamuk berwolbachia ini bisa berkembang ya dengan baik. Tetapi ketika itu sudah, kemudian kita memperluas wilayah kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta ini kita bagi 2, yang satu memang ada intervensi Wolbachia-nya, dan yang satu tanpa intervensi Wolbachia. Nah, dengan cara itu lalu kita bisa membandingkan seberapa banyak sih kejadian dengue yang terjadi pada orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah dengan intervensi Wolbachia dibandingkan dengan yang tanpa intervensi Wolbachia. Gitu Mbak Elvira. Baik, dengan waktu yang cukup lama 10 tahun pasti ada tantangan, ada hambatan. Sampai saat ini apa saja kemudian yang menjadi tantangan terbesar dalam proses penelitian panjang ini, Prof? Iya, kan ini pendekatannya yang sangat berbeda ya, Mbak Elvira ya. Baratnya kita ini kan melawan virus yang ada di tubuh nyamuk, dan cara melawannya itu juga dengan melepaskan nyamuk yang memang sudah ada bakteri Wolbachia-nya. Nah, pendekatan seperti ini memang membutuhkan pemahaman masyarakat yang sangat baik akan teknologi ini, dan juga tentunya kepercayaan dan penerimaan dari masyarakat dan juga dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun dukungan dari pemerintah pusat.
Jadi ini mungkin apa ya, namanya juga inovasi ya, Mhm, dan bersyukurnya memang masyarakat Jakarta itu sangat terbuka terhadap inovasi seperti ini. mhm, mhm, Tantangan yang lain ya, dukungan dari pemangku kepentingan itu terus-menerus kita butuhkan. Misalnya saja pada suatu saat kita melakukan juga analisis risiko ya, karena ini mungkin sesuatu yang masyarakat juga harus diyakinkan apakah teknologi ini aman. mhm, Nah, jadi dukungan yang terus-menerus saya kira dari berbagai pihak, masyarakat maupun pemerintah daerah, pemerintah pusat itu mhm. dibutuhkan untuk penelitian yang inovatif. Mhm. Saya tertarik untuk mendekati masyarakat karena memang ini bagian dari proses penelitian. Mungkin ada cerita sedikit, Prof, ketika berada di lapangan, bagaimana kemudian merangkul masyarakat. Kalau saya sih melihat video sosialisasi yang disampaikan melalui YouTube gitu, disampaikan juga kepada masyarakat. Tapi mungkin ada cerita-cerita tersendiri di baliknya. Iya, iya Mbak Elvira. Jadi ya memang pendekatannya harus dua arah ya. Di dua arah itu maksudnya begini, kita mendekatkan masyarakat juga ke fasilitas penelitian yang kami gunakan. Jadi agar mereka percaya kan mereka harus melihat dengan mata sendiri Mhm, gitu ya. Jadi masyarakat ini khususnya para kader kesehatan ini kita ajak mereka untuk berkunjung ke laboratorium juga mhm, dan juga ke laboratorium diagnostik ini di Fakultas Kedokteran yang disitulah kemudian kita mencek gitu dan seberapa ini Wolbachia-nya di nyamuk-nyamuk itu ya. mhm, Nah ini jadi mereka kita membawa mereka mendekat ke kita, tapi juga kami menggunakan cara-cara untuk mendekati masyarakat yang inovatif. Antara lain itu kita pernah menggunakan namanya pit paganda. Jadi itu mhm, propaganda tapi pakai sepeda. Yang mereka kemudian berkeliling ke masyarakat, mereka punya jadwal untuk keliling. Kalau mereka berhenti, lalu mereka berinteraksi dengan masyarakat, punya game tertentu yang disiapkan. mhm. Nah, jadi kita memang berusaha hadir di dalam berbagai kegiatan masyarakat yang itu terkait dengan kesehatan. Baik, Nah, oke. dengan cara ini kami juga sama-sama melakukan pemberantasan sarang nyamuk ke masyarakat. Kadang-kadang kita juga kalau di masyarakat sekitar sungai itu kita juga ikut bersama mereka ya membersihkan lingkungan setempat. Mhm. Jadi dengan cara-cara itu memang ya insya Allah memang kepercayaan masyarakat kemudian jadi sangat baik dan Oke, sangat tinggi. baik. Terakhir sebagai penutup Prof, apa harapan Prof Uut, kemudian apa ya, kita berbicara mengenai masa depan ilmu pengetahuan di Indonesia, inovasi, penelitian di masa mendatang, dan juga peran pemerintah untuk mendukung ini. Iya, ya harapannya orang-orang seperti saya sebagai dosen, sebagai peneliti gitu ya Mbak Elvira, kita memang sangat berharap agar pemerintah apa ya selalu menata dan memperbaiki ekosistem riset dan inovasi di negara ini. Karena kira dengan ekosistem yang tepat ini akan membuka jalan yang lebar bagi para peneliti, kemudian juga kemandirian dan kebebasan pada para peneliti untuk berinovasi. Nah tentunya semua itu juga dilakukan dengan kaedah-kaedah riset yang selalu kita pegang dengan baik. Mhm. Jadi itu harapan kami Mbak, dan khusus dengan ini mudah-mudahan nanti manfaat riset itu bisa ditindaklanjuti gitu oleh pemerintah sehingga masyarakat yang lebih luas menerima manfaat dari teknologi. Baik, harapannya demikian. Prof Uut, terima kasih sekali lagi waktunya malam hari ini. Selamat telah mengharumkan nama Indonesia. Kita tunggu bagaimana inovasi-inovasi selanjutnya. Tidak hanya sampai di sini ya Prof ya, akan ada inovasi lainnya yang kita harapkan memang hasilnya tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi juga bisa untuk dunia internasional. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu Prof. Terima kasih, selamat malam.